Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karomi. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani lamami. La'alla rahmata rabbi hina yaksimuha ta'ti ala hasabil isyani fil kisami. Wahai jiwa, betapapun besarnya dosa, janganlah engkau berputus asa. Bila terampuni dosa besar atau dosa kecil, itu sama saja. Semoga saat Tuhan membagi-bagikan rahmat-Nya, menggapai diri kita semua meskipun kita berlumur dosa. Puisi jelang subuh. Terbangun jelang subuh, dan yang pertama ku ingat adalah kamu. Angin dingin Oktober meresap ke dinding dan segelas kopi. Tiba-tiba kenangan menenun sejumlah fragmen yang telah lama tak ada. Betapa menyenangkan saat sahdu suaramu membaca sejumlah sajak, membayang terngiang bersama desir semilir sunyi nasib dan takdir. Ketika aku jadi sadar, kesepian yang menakutkan dan paling berbahaya adalah saat kita tak lagi bisa jatuh cinta pada segala yang sederhana dan bersahaja sebagaimana adanya. Sulaiman Jaya 2021. Masih di Samara Sastra Malam di udara bareng aku Jana dan Bang Sulaiman Jaya. Halo Bang. Assalamualaikum Jana. Assalamualaikum juga, waalaikumsalam. Sekarang kita udah nggak berdua nih. Berapa nih? Ada berenam. Iya. Maksudnya udah ada bintang tamu kita nih sekarang. Udah ada Bapak Fadil. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz Fadil ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong nih, tadi aku kan tadi baca CV tuh. Ada yang menarik banget tuh. Pernah menimba ilmu di Al-Azhar Mesir. Nah itu bisa diceritain tuh Pak, gimana ceritanya, atau dapat beasiswa kah, atau sengaja daftar kah gitu? Ya alhamdulillah. Ke Mesir itu beasiswa. Wow. Kalau nggak beasiswa mungkin nggak sampai ongkosnya ke sana. Jadi memang Mesir Al-Azhar memberikan beasiswa dulu di 90-an itu waktu saya masih remaja. Sekarang juga masih remaja dong ya? Sekarang ABG. Oh iya. Anak berumur 30-an lebih. Waduh. Iya, kuliah di sana gratis deh. Dari S1 sampai doktor, S3 itu semuanya gratis beasiswanya. Jadi seandainya nggak ada beasiswa sekalipun, ya artinya beasiswa itu hanya untuk kehidupan kita sehari-hari. Makan, kemudian transportasi, beli kitab. Jadi saya lulusan aliyah di pesantren. Dan jalurnya memang lantas ke fakultas-fakultas agama, ke IAIN atau sekarang UIN gitu ya. Atau waktu itu saya memang ingin ya ke Al-Azhar. Katanya di sana pusatnya pengetahuan keislaman. Ya. Terus tuh kan Mas Fadil juga lalu ke Iran gitu kan? Iya. Itu ada nggak bedanya Mas? Al-Azhar sama di Komiran tuh metodenya tuh gimana gitu? Cara belajarnya? Ya alhamdulillah, setelah menjadi dosen di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sini, ada kerjasama antara UIN dengan kedutaan Iran. Kalau Teh Jana atau teman-teman yang lain main ke UIN, di Fakultas Usuluddin sana ada perpustakaan yang disebutnya Iran Corner. Iran Corner tuh ya? Iya, itu jadi kerjasama kedutaan Iran dan lembaga-lembaga yang ada di Iran memberikan buku dan kita tinggal menyediakan tempatnya saja.
Oke. Terus salah satu programnya di antara dosen di UIN sini diberikan kesempatan untuk short course. Saya di sana selama 3 bulan. Oke. Eh, Kalau pertanyaannya ada beda atau enggaknya dengan Al Azhar, bedanya ada, tentu Pasti saja. ya. Iya, bedanya misalnya kita tahu bahwa Iran itu pusatnya penganut mazhab yang dikenal dengan mazhab Syiah. Mm-mm. Sementara Al Azhar itu tadi saya katakan sebagai pusat pengetahuan bagi yang mayoritas umat Islam yang bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke. Tapi kalau ditanya atas apa juga samanya, ya walaupun beda mazhab seperti itu, misalnya persamaannya ya semuanya merujuk kepada Al-Quran dan hadis untuk memahami ajaran Islam. Mm-mm. Saya yakin walaupun bedanya misalnya dikatakan tidak mungkin dipersatukan, Mm-mm. seperti kita melihat jalur kereta api itu ada 2, gitu kan, dan sampai ujung nanti sana tetap akan nggak pernah bertemu, walaupun ilusi mata kita mengatakan di ujung bertemu kan, Iya. tapi akal kita tahu di sana nggak bakal bertemu. Bertemu. Misalnya ada yang mengatakan seperti itu, tapi tetap saja ya samanya semuanya adalah umat Islam yang berusaha mencintai ajaran-ajaran Nabi Muhammad, meneladani Nabi Muhammad dan para sahabat serta pengikutnya yang mulia sampai zaman sekarang. Maksud saya gini loh Mas, beda apakah metode pembelajarannya gitu kan, termasuk apakah lebih cantik perempuan Iran atau perempuan Mesir gitu. Waduh. Bisa dijawab tuh ya. Boleh dong. Boleh. Iya, kalau cantik itu misalnya itu kan masing-masing jenis. Selera gitu ya. Selera Iya. gitu ya kalau cantik. Iya. Kemudian kalau pendidikannya baik Al Azhar maupun Iran itu masih kedua-duanya menjaga pendidikan tradisionalnya. Mm-mm. Kalau yang kita di Indonesia itu pesantren-pesantren Salafi yang tanpa mengacu kepada kurikulum nasional ya, Iya. ke Mendikbud atau ke Menak. Itu kedua-duanya masih tetap ada. Selain mereka juga mengadopsi pendidikan modern. Mm-mm. Jadi penjenjangan kuliah seperti S1, S2, S3 bisa seperti itu. Tapi untuk Iran yang salafinya ini masih lebih kuat dibandingkan dengan Al Azhar. Lebih kental gitu ya. Lebih kental. Ya sama seperti di Indonesia. Misalnya ini lebih sama dengan Indonesia. Kalau Mesir sudah hampir itu meninggalkan. Mm-mm. Jadi kalau ada mahasiswa Indonesia yang belajar ke Mesir tapi masih bisa belajar di masjid-masjid ke kiai di sana, itu tergantung kepada misalnya memang semangat dia untuk mencari seperti itu. Mm-mm. Sementara kalau di Indonesia kan memang sudah ada lembaganya. Iya. Di Iran juga sama. Itu disebutnya kalau di sana pesantrennya hauzah. Hauzah ya. Jadi mahasiswa Indonesia yang belajar di Iran nanti ada yang memilih apakah dia mau model universitasnya itu atau model hauzahnya, Oke, model salafinya gitu. model salafinya. Walaupun yang lebih banyak seperti di Indonesia juga pilihannya itu pilihan modern Oke, iya. karena dari segi waktu itu lebih terukur, Iya. gitu kan. Kalau kita di salafi kita nggak tahu berapa lama nih bakal lulus Iya. sampai satu jenjang. Itu kan tergantung kiainya. Iya. Tergantung mulahnya di sana. Kalau si guru ulama yang menjadi guru kita itu sudah menganggap kita lulus, Lulus gitu dikasih ya. sertifikat Iya. Anda berhak menjadi mujtahid. Oke. Kalau di kita sekarang silahkan Kang Sulaiman Jaya keluar dari pesantren, boleh mendirikan pesantren sendiri di luar, ijazahnya misalnya seperti itu. Dan itu kan kita nggak tahu kapan bisa diperoleh. Nah, mungkin tadi kan ada perbedaan tuh. Nah, kenapa itu kalau di Iran tuh lebih kental gitu di salafinya? Itu mungkin ada beberapa faktor yang bisa Pak Ustadz sampaikan. Mungkin kita bisa lihat dari segi hazanah Islam itu. Ya di sini orang pesantren pasti akrab juga ya. Sebenarnya sangat luar biasa teh, Oke. gitu. Jadi belajar bahasa Arab mulai dari kitab yang dasar, gitu ya, dari nahwu sorofnya sampai ke tingkat yang tinggi, nanti itu masih banyak sekali jenjangnya.
itu baru pada satu ilmu. Mm-mm. Pada ilmu-ilmu yang lain, misalnya ilmu logika, ulumul Quran, ulumul hadis, fikih dengan usul fikih, Mm-mm. ya semuanya itu membutuhkan waktu pengajaran, waktu belajar yang intensif, yang nggak bisa misalnya dicampur gitu ya dengan pengajaran-pengajaran umum gitu ya. Oke. Tapi bukan berarti nanti orang yang belajar di Salafi itu lantas terasing Mm-mm. dari perkembangan. Mengesampingkan pelajaran modern gitu ya. Betul. Karena misalnya untuk bisa mengetahui hukum Islam untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi Sekarang. di zaman sekarang yang kontemporer, yang nggak dilihat oleh Imam Syafi'i misalnya, Mm-mm. yaitu ulama sekarangnya harus mengetahui apa pedoman Mengacu pada ke yang Quran dan hadisnya, Iya. serta bagaimana itu dilaksanakan dalam mekanisme modernnya. Mm-mm. Berarti kan dia harus belajar juga ekonomi modern misalnya seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol nih, kita sapa-sapa dulu nih buat para pecinta Sergau yang udah bergabung di Instagram. Ada siapa aja nih? Oke. Oke. Di Instagram udah ada Iman, Halo. ada Nbuak, Oke, halo. ada Enbuat. SGM 2K, Halo semuanya. ada Nurana, Halo. terus ada Cafe Gue Cilegon, Oke, penonton setia kita nih. Ada siapa terus lagi? ada Yunita, ada Halo Yunita. Nyari NYM, Halo. terus ada Tere Handayani, Oke, ada siapa terus lagi? ada masih banyak lagi. Dan masih banyak lagi. Buat para pecinta Sergau, aku ingetin lagi nih buat kalian yang punya karya puisi atau yang suka baca puisi, bisa langsung aja kirim karya kalian lewat Instagram. Bisa langsung komen aja atau lewat DM di Instagram kita di @seranggawfm. Nah, kita lanjut ngobrol lagi nih Bang ya. Aku penasaran banget tuh sama tadi puisi atau apa tuh aku sebutnya ya? Iya, puisi. Puisi ya. Iya, Itu syair atau nazom. oke, nazom kali ya. Iya. Nah, itu kenapa tuh Bapak tertarik membacakan nazom itu, Pak? Sekarang bulan Mulud. Oke, iya. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Dalam gitu rangka ya. memperingati Maulid Nabi. Mm-mm. Syair yang saya bacakan itu berasal dari kitab yang berjudul Al-Burdah. Al-Burdah. Penulisnya Al-Busayri atau Al-Busiri. Mm-mm. Dan di Indonesia juga banyak di negeri Muslim, puisi yang saya bacakan tadi itu dibaca oleh banyak kalangan kita di masyarakat. Mm-mm. Ya sebenarnya bukan hanya di bulan Maulid ya. Iya. Seperti awalnya ya Robbi bil Mustafa balik Itu makosidana. mungkin bisa didengar waktu mau sholat gitu ya, Iya, selawatan kayak gitu. Pengajian rutin ibu-ibu di majelis taklim biasanya membaca itu juga. Nah itu awalnya ditulis oleh Imam Al-Busayri untuk memuji Nabi Muhammad. Oke. Beliau pernah tertimpa penyakit sampai lumpuh. Mm-mm. Kemudian satu malam beliau bermimpi bertemu Nabi. Oke. Nah, Mm-mm. bertemu Nabi ketika bangun tidurnya, beliau sembuh, langsung segar bugar. Gitu kan, seperti nggak ada penyakit itu lagi. Mm-mm. Kemudian saat dia keluar rumah, beliau bertemu dengan sejumlah pengemis yang nggak minta uang kepada beliau. Mintanya tolong bagikan pujian-pujian yang tadi malam kamu bacakan kepada Mm-mm. Nabi. Nabi. Pujian apa? Dia bilang kayak gitu kan. Saya cuma bermimpi, tapi saya nggak mengerti pujiannya itu apa. Tapi setelah dia ingat-ingat lagi, lantas meluncurlah puisi-puisi pujian Yang tersebut, tadi, gitu ya? Al-Burdah. Ya. Mm-mm. Dan sebagai sastra Islam, apa tema pembicaraan kita malam ini, Mm-mm. selain dia memiliki aspek-aspek keindahan, Mm-mm. maknanya itu juga menyampaikan pesan-pesan keislaman. Mm-mm. Tadi terjemahannya sudah saya bacakan itu, Teh Jana, Kang Sulaiman Jaya. Wahai manusia, Mm-mm. janganlah engkau putus asa, betapapun engkau merasakan besarnya dosa-dosamu. Mm-mm. Sebab jika dosa besar atau dosa kecil itu mendapatkan pengampunan dari Allah, maka semuanya sama saja.
Mm-mm. Yang penting berarti pertobatan kita gitu kan. Iya. Dosa kecil dan dosa besar kalau ditobati ya semuanya hilang. Diampuni gitu ya. Ya kalau Insya tanpa Allah. tobat, ya Mm-mm. jangankan dosa besar, dosa kecil pun bisa menggelincirkan kita ke neraka. Neraka. Jadi di situ saya pikir juga pada bait keduanya Imam Al-Busiri ini mengajarkan kita untuk bersikap optimis. Mm-mm. Tadi Gitu. di awal tuh jangan berputus asa katanya. Ya, kepada diri kita juga memandang positif kepada orang lain. Kita berdosa, banyak orang di sekitar kita berdosa. Mudah-mudahan kita semuanya itu mendapatkan bagian dari rahmat Allah yang sangat besar itu. Mm-mm. Jangan Ya. mempersempit rahmatullah lah Mas ya. Iya, dengan mengkapling. Surga lah gitu ya. Soalnya surga milik mereka sendiri gitu kan. Iya, Oke. Kita sapa-sapa lagi nih. Mungkin ada yang nanya gitu kan. Iya, di kolom komentar bisa banget nih buat para pecinta Sergau yang mau nanya, yang mau sharing-sharing juga boleh. Ada siapa nih, Aisyah? Oke, nih Jan ada yang nanya. Oke. Katanya, dari Anas Alubab. Kang Anas Oke. ya. Kang Anas. Katanya menurut Pak dosen, katanya hal apa dari Rasul yang paling urgent ditiru saat ini oleh umat Islam? Oke. Kayaknya mantep banget nih, soalnya kan maksudnya di era-era sekarang Iya. tuh banyak banget gitu orang-orang yang maksudnya menganggap atau melihat sebelah mata gitu sama hukum-hukum ya, kayak ya udah itu udah nggak perlu lagi gitu. iya. Substantif sekali nih pertanyaan nih Mas. Apa Iya. yang bisa diteladani dari Kanjeng Nabi gitu? Iya, di zaman sekarang gitu. Sekarang. Ya, terima kasih ke Kang Anas. Kang Anas ini aktivis sastra juga. Iya. Ya, dari kalau saya nggak salah alumni UIN juga. Ya. Terima kasih sudah berbagi waktunya bersama dengan saya di sini. Ya sebenarnya segala aspek dari kehidupan Nabi itu sangat kita butuhkan pada saat ini. Tapi mengacu lagi kepada puisi tadi, salah satu yang terpenting adalah menjadikan diri kita sebagai duta kasih sayang bagi umat manusia. Mm-mm. Seperti Nabi Muhammad itu, beliau adalah dirinya sendiri menjadi kasih gitu dari Allah untuk umat manusia. Ana Nabiyyur Rahmah wa ana rahmatul muhda. Salah satu hadis Nabi seperti itu. Saya adalah pewarta kasih sayang, pembawa berita tentang ajaran-ajaran Cinta. kasih sayang, Ajaran-ajaran cinta gitu. Mas. ajaran-ajaran cinta. Iya. Dan aku adalah kasih sayang yang dihadiahkan oleh Allah Untuk umat manusia. untuk umat manusia. Wah, keren tuh Jan. Keren dong. Iya, Kamu bisa jadi mahasiswa paling pintar loh kalau Waduh. udah sama Fadil. Beruntung nih aku ya malam Iya ini dong. ketemu Pak Kan- dosen duluan nih. Karena aku sengaja. Oh iya, terima kasih ya Pak. alhamdulillah. Bisa dilanjut nih Pak. Iya, jadi bagaimana mulai dari diri sendiri Mm-mm. kita mengasihi gitu ya, dan mencintai diri kita sendiri itu sebagai pondasi, sebagai bekal nanti misalnya di dalam keluarga kalau posisinya sebagai anak mencintai orang tuanya, Oke. orang tua mencintai Cintai anaknya, anaknya. antara suami istri saling mencintai. Kalau misalnya anak sudah terpenuhi rasa cinta di dalam keluarganya, dia nggak cari perhatian Nah, Yang ini nggak bener nih. ya. yang nggak benar gitu, dengan cara bikin masalah di luar. Ini juga udah ada penelitiannya gitu Pak. Kayak kemarin baru aja tuh minggu kemarin kita ngebahas tentang psikologi. Nah ini juga ada tuh. Karena kebanyakan orang yang kurang kasih sayang di dalam keluarganya itu biasanya mencari kasih sayang di luar itu gitu. Berita-berita viral kita minggu ini misalnya antara institusi penegak Iya. ya dengan misalnya mahasiswa, semuanya masih anak-anak bangsa yang sama gitu kan. Akan tetapi misalnya bisa terjadi hal yang seperti itu, mungkin salah satunya adalah karena sudah menurunnya kita meneladani Nabi dalam Betul. urusan cinta ini. Oke. Keren tuh kan Jan. Iya dong. Tapi kita udahan dulu nih ngobrolnya. Nanti bakal dilanjut di sesi selanjutnya. Maksudnya kita sapa-sapa dulu kali ya. Oke, ada siapa lagi nih di Kita bakal Instagram? break dulu ya. Iya, break dulu. Kita ngopi dulu nih. Ngopi Terus dulu. ada yang bergabung, ada Ana. Halo.
Terus ada Kata Fajar. Halo Kata Wah. Fajar. Terus ada Aceh. Halo Aceng. Terus ada lagi Imam. Oh, dan masih banyak lagi. Dan masih banyak lagi buat para pecinta Sergau. Nih aku ingetin lagi nih, kita masih sampai jam 10 malam nanti. Buat kalian yang mau kirim karya puisinya atau cerpen-cerpennya boleh banget ditunggu sampai jam 10 nanti. Tetap stay tune terus di 102,8 Serangga FM, Tegar Benar.